bersama saya Ida Ayu Made Sadnyari. Kali ini saya berada di warung lawar kuir Yan Jinnah. Kita mau cicipi ya. Warung lawar kuir ini sudah sangat terkenal sekali, laris banget. Buka dari jam 9, jam 1 itu udah habis. Ini kita mau tahu seperti apa sih dapurnya, kita kulik ya, seperti apa resepnya juga, kemudian seperti apa perjuangan dari Pak Yan Jinnah ini merintis usaha lawar kuir ini yang sudah berdiri 13 tahun. Ayo kita masuk saja langsung. Mungkin yang jadi ngere lawar niki nangkenya sama kacang panjang yang isi kelapa parut niki. Berarti niki ramesnya nih, rames kuirnya. Mungkin yang isi cabai goreng niki. Daun lemo dicincang, niki garamnya, ngenten niki bumbu rajanya, mungkin yang isi bawang goreng. Mungkin yang adonan yang mungkin sudah jadi, makin tinggal dicicipi aja. Kalau kurang garam bisa tambah garam. Mungkin sampun pas. Makin yang bikin sayur daun belimbingnya. Ini daun belimbing, ini kelapa parutnya, asin yang bumbu daun lemonya, cabai goreng, isi yang bumbu rajang. Niki kalasnya, ya aduk. Yang isi bawang goreng lagi. Oke, tinggal aduk aja dah. Oke, saya cicipi. Kita sekarang berada di dapur pengolahan untuk persiapan lawar kuir. Nah, di sini kita bersama Pak Yan Jinnah juga. Swastiastu. Pak,
Pak, niki banyak sekali bawangnya nih. Niki jualan bawang, nanti jualan lawar kuir Jadi, Pak. kebetulan makin kan harga bumbu kan kadang-kadang naik turun. Iya. Kebetulan yang langganan tiang disuruh tiang manggil pupung harganya masih agak sedang, makin tiang disuruh ngambil gitu. Pupung harganya sedang. Berapa banyak ini Pak bawangnya? Biasanya tiang kalau nyari bawangnya nih ke 100 kilo tiang pakai 25 hari. Banyak, Iya. 100 kilo langsung. Iya, 100 Artinya kilo. bumbu lawar niki memang identik dengan bumbu-bumbu yang banyak Pak. Iya, kalau bumbu Balinya itu kan memang masih genap istilahnya nih, kan harus genap lah gitu. Terus genap. Iya. Kebutuhan bawangnya banyak ya, Iya, Pak, ya? bawang, terutama kan bawang putih, cabe, sama nih kan pun lengkuas, kunyit, nih kan isian, nih kan lebih cengkur, nih. Banyak sekali ini Tribuners, kita beruntung sekali bisa di dapurnya Iya. langsung. Kita sudah lihat pengolahan lawarnya juga. Nanti kita lihat pengolahan lawarnya. Bapak, kita tertarik sekali. Kita lihat warung lawar kuir yang Jinah tidak pernah sepi pengunjung. Astun Kare. Sepertinya ini yang teramai di Denpasar, Pak. Astun Kare, Tiang tertarik pengen tahu sebenarnya warung lawar kuir yang Jinah itu siapa Pak? Yang sendiri Wayan Jinah. Bapak? Nggih, yang sendiri. Nama aslinya nih yang Jinah. Kalau nama asli tiang nih Wayan Wijana nih kan Wayan Jinah nih panggilan tiang di kampung nih semuanya manggil tiang Wayan Jinah nih. Artinya nama dari kecil ampun. Nggih, nama dari kecil memang dia dipanggil Wayan Jinah, tapi tiang nama di KTP nih Wayan Wijana. Nama keberuntungan Pak Jinah artinya uang yang datang. Astun Kare nih. Terus jadi nama warung. Iya, dia jadiin nama warung biar orang-orang nyebutnya itu gampang. Lawar kuir Jinah gitu. Bisa diceritakan Pak Punapi perjalanan latar belakangnya sampai Bapak tertarik untuk buka lawar kuir niki? Awal mula tiang buka pertama niki, namun kan tiang boleh kerja sama orang itu hampir 11 tahun sampai tiang sudah keluarga punya anak. Akhirnya tiang memutuskan untuk mulai usaha sendiri, siapa tahu rezeki namanya kan gitu. Tahun berapa nih Pak? Nika ke 2012 nih ke. 2012. Januari 2012 dia mulai usaha kecil-kecilan di sini. 13 tahun artinya Iya, sudah sudah 13 tahun ya. berjalan dari sekarang itu. Astun Kare yang sudah punya langganan tetap nih ke. Ya dulu yang merintisnya mulai dari nol dan itu sampai yang cari langganan susah, yang akhirnya sampai sekarang yang punya langganan tetap. Artinya motivasi awal Bapak buka sendiri ini kan apa? Kalau motivasi nih ke yang mungkin memang ada hobi yang masak sama istri juga. Ya. Kemudian yang lihat ada peluang usaha gitu. Motivasi tiang ke. Kalau dulu Bapak kok pengennya di Renon? Dulu Renon kan sepi nih, napi pun rame. Ampun udah rame, daerah Panjer di sini kan udah rame. Kebetulan dia dulu memang dia nyari tempat. Dulu kan dia modalnya kecil. Kalau dia dulu nyari tempat modalnya memang di atas 10 juta, gitu. 15 juta per tahun. Tapi kecil. Kalau di sini kan dia dapat dulu 10 juta, tapi udah bisa dia masak langsung gitu. Makanya yang coba aja di sini siapa tahu hoki gitu. Artinya memang milih tempat di sini. Iya. Langsung ya. Udah 13 tahun dah dia di sini. 13 tahun. Ini kok kan perjalanannya itu nggak mudah Pak nih orang buka usaha kalau di awal sepi mungkin awal udah. Awal merintis pasti dah yang sampai 1 tahun dia nyari langganan. Awal merintisnya nih ke. Punapi Pak susahnya nih ke. Susahnya nih ke awal yang buka nih ke kan cari pelanggan pertama. Bapak mungkin di awal nih ke buat untuk berapa porsi? Ya nih ke kan awalnya nih ke yang sampai pernah yang nggak laku nih ke Pak? Di awal. Nah, awalnya nih ke pada saat pertama kali tiang buka cuma ada 5 orang saja nih ke. Satu harinya nih ke. Selama 3 bulan itu tiang memang punya rasa keinginan hampir putus asa dia. Tapi didukung sama istri juga jalan aja, siapa tahu ada rezeki. Ya lanjut sampai 6 bulan mulai tiang ada langganan. 1 tahun itu tiang udah punya langganan tetap.
Sengkara sampai sekarang dia langganan dia tetap sih ada di sini. Kalau dari susah nih kan, tapi momen tersulit Pak yang Bapak alami Momen tersulit pas dari merintis nih mungkin pernah kesulitan bahan atau sampai kebuang bahannya karena nunggu. Kalau bahannya tidak sulit, cuma itu dah pas ada yang bikin orang tidak ada yang datang sampai yang buang dah semuanya, itu kan tidak bisa. Kalau istilahnya kalau lawar gini tidak bisa, habis sekarang udah besok tidak bisa dipakai lagi gitu, harus dibuang nah gitu. Awalnya tiang sampai punya keinginan putus asa ingin berhenti jualan gitu dia. Nah, yang paling menguatkan Bapak nih untuk terus berusaha. Itu dah yang didukung sama istri, disuruh yang lanjutin, siapa tahu ada rezeki, pasti yang penting punya niat dan keinginan pasti nih gitu. Kalau artinya nih memang tantangan terberatnya di awal saat merintis nih, awal saat merintis. Kalau modal dan kesulitannya. Kalau modal sih masih didukung juga sama keluarga di rumah gitu, untuk modalnya gitu. Kalau bahan-bahan itu dapat dari mana Pak? Kalau bawang di sini semuanya dia dapat di Pasar Badung. Semua di Pasar Badung. Bahan-bahan artinya deket dari pasar ya. Nggak ada yang susah Pak, kayak daun blimbing nih Kalau daun blimbing yang cari daerah seputaran Denpasar. Banyak kok. Pun punya langganan banyak di seputaran Denpasar, di Jalan Sedap Malam, itu dia punya di Ketapian, tuh punya langganan di situ kan. Kalau kuirnya sendiri Pak? Kalau kuir memang suplai dari Jawa gitu. Tapi yang punya dia langganan gitu. Setiap hari dibawain, yang berapa dia motong per harinya dibawain langsung. Berapa ekor nih menghabiskan? Kalau dia tiap hari 6 ekor atau 7 ekor, tergantung nanti ada pesanan baru dia ada nambahan itu. Kalau sehari-harinya itu 6 sampai 7 dah itu. Benten kesulitan nih pengolahan kuir Pak, dagingnya itu kan keras nih, gimana nih Kalau kesulitan sih enggak sih ada. Kalau enggak ada kesulitan untuk pengolahan kuirnya. Karena dia dulu kan pernah kerja sama orang, kan udah tahu cara-caranya gitu. Bapak Niki kan tentunya untuk punya langganan itu mereka sampai datang kembali kan artinya cita rasanya enak Gimana nih Bapak menjaga cita rasa? Bapak ngolah nih pakai takaran tapi ampun langsung cemplung-cemplung aja sekarang. Kan pertama nih kan kualitas harus terjaga nih bumbunya nih resep-resep nih yang tetap konsisten ditakar nih semua yang bumbu niki yang racik nih pona-ponaan dia cuma tinggal kerja aja. Artinya resepnya pun Bapak yang pegang. Ya sendiri Kalau pona-ponaan nih tinggal kerja aja. Setiap hari ada proses kan pembuatan kayak cabai nih tiap hari nih Artinya fresh Pak Fresh tiap hari yang bikin bumbu rajang cabai nih tiap hari. Bapak Niki kan sebenarnya lawar kuir Niki nggak satu tapi punyanya Bapak Niki rame terus. Kira-kira napi yang membedakan lawar kuir yang Jinah Niki dengan lawar kuir yang lain Pak? Kalau gitu mungkin yang masih tetap pakai bahasa rajang gini tiang khas Balinya nih dia ngerajang yang. Kalau yang lain mungkin dia kurang tahu mungkin manual niki? Dia manual niki. Kalau yang lain mungkin pakai mesin atau gimana dia kurang tahu juga Kalau dia masih tetap manual niki ngerajang. Dan itu membuat rasanya beda ya Pak? Kalau masaknya? Kalau masaknya nih masih pakai kompor Jadi artinya diolahnya tetap biasa sih. Tetap biasa, cuma yang pakai rajan manual Nggak ada yang pakai mesin Berapa nih bikin ngerajang sendiri Pak? Paling satu talenan yang besar yang tiap hari ngerajang Jadi ini tiap hari bumbunya? Tiap hari bumbunya yang bikin Artinya semuanya fresh semua termasuk bumbu basa rajang fresh juga. Kalau misalnya Bapak Niki bukanya jam 8:30. Artinya mulai proses di dapur itu jam berapa? Kadang jam 4 Jam 4. Kadang ada pesanan bisa jam 3 dia udah bangun. Menurut orang yang nyari pesanan, kadang-kadang kan orang nyari pesanan bisa pagi
maka yang bisa jam 3, setengah 3 gitu. Jadi bisa pesan artinya untuk acara-acara Iya. itu mungkin lawarnya aja seperti itu ya Pak. Iya. Selain Komplit kok bisa, bisa pesan karangan, bisa di sini. Karangan juga? Iya. Kalau karangannya nih kan isinya nih lawar, sayur sama daun belimbing, sate, sama sayur pares. Riki benten ares tiap hari. Tinggi, tiap hari pun dia bikin gitu. Menurut Bapak nih seberapa penting sih menjaga kualitas nih Bagi- Pak sebagai seorang pedagang Bagi tiang nih makanan? penting nih karena kan ini kan memang mutu harus dijaga nih Jadi kalau tiang napi nih kalau tiang tidak jaga kan nanti pelanggan itu kan bisa membedakan rasanya gitu. Nanti bisa lain itu harus tiang jaga nih Pernah tanya ke Bapak Kenten, tapi mungkin Bapak karena ada urusan akhirnya mempercayakan sama orang lain untuk buat. Dan kalau tiang ada urusan pasti tiang libur gitu. Bukan kan? Iya. Kalau seminggu ada liburnya Pak, Kalau tiap hari. tiap hari Minggu tiang libur. Setiap hari Minggu tiang libur biar libur. iki ponak-ponakan biar dapat santai sehari gitu ya. Nah, proses dari mengolah nih berapa lama Pak? Paling Kalau jam 4 pagi 3 buka jam semua- setengah atau 4 jam itu selesai buat yang. semua nih Iya semua 4 jam udah selesai semuanya nih. Berapa orang nih Riki Bapak dibantu? Kalau tiang ngajak ponaan 3 orang ditambah tiang sama istri 5 orang gitu. Berlima aja dia Iya, yang ngerjain. berlima, Kamu pun dari pagi nih Iya dari pagi kan. dari jam 5 pagi. Kalau Kenten nanti untuk tutupnya nih jam berapa dia? Kalau tutupnya tidak menentu nih kadang pas rame nih bisa jam 1. Kalau agak agak ini yang pelanggannya sepi bisa jam 2 atau jam 3 gitu. Menurut habisnya nih Artinya Niki pokoknya bukanya sampai habis gitu. Nggak sampai habis ya. Memang ten mau buka ngolah lagi Pak untuk sore. Dan Punapi nih pernah dicoba tapi Punapi kok. dulu dia pernah nyoba tapi dia kasihan sama ponakannya dulu ya. Kenten. Ya, tiang bikin paginya udah begadang, Iya. habis nih tiang langsung tutup aja dah gitu. Artinya terlalu ngoyo Pak Iya, rezeki ya iya. udah. Besok dia cari lagi. Besok cari lagi. Iya Pak, soalnya Niko termasuk gini juga. Mungkin ada yang kecewa setiap datang. Iya. Wah udah tutup gitu. Kadang-kadang ada pelanggan yang jauh Iya. ke sini, kadang-kadang pas yang ramai di sini jam 1 udah habis. Kalau ada pelanggan yang marah-marah itu, Iya. ah, Kayak gimana nih Pak? yang udah jauh-jauh datang ke sini udah habis gimana Bapak ini gitu. Harusnya pesen dulu ya. Iya. Pak, ya. Oke. Dan ini pengalamannya sama pelanggan Iya, seperti pelanggan itu. tidak. Jadi kalau misalnya seporsi ini kan dijual berapa Pak? Kalau seporsi yang jualnya 25.000 kalau makan di sini. Napi aja isinya nih Kak. Isinya lawar, sayur belimbing, sate, kacang, sambal, daging, sama kuahnya Sayur ares nih Kak. Ya, sayur aresnya Yang jual 25.000. 25.000 makan di sini nih. Iya, kalau bungkus dia biasa jual 15, ada yang 20 gitu. Bisa 15.000. Iya, bisa 15. Rata-rata orang belanja berapa nih Kak yang dibungkus? Kadang-kadang rata-ratanya kebanyakan yang nyari yang 15 gitu. Yang bungkusannya nih. Langganannya Bapak Niki kan dekat pusat pemerintahan. Iya. Langganan Bapak Niki kebanyakan sira nih Pak. Kalau yang dulu kebanyakan langganan yang itu PNS yang dekat-dekat sini. PNS Iya. ya. Nah, kadang-kadang kan perkantoran Bank BPD, BRI itu kebanyakan tiap pelanggan yang PNS. Kadang-kadang maka yang dulu kan yang hari Minggu tuh jualan. Iya. Karena PNS-nya libur, jadi Udah dia agak pegawai libur mengurangi ya. dia, makanya dia punya inisiatif sama istri hari Minggu kita tidak usah jualan aja dah. PNS juga libur gitu. Iya. Dulu dia pernah jualan hari Minggu, tapi itu dah pelanggannya sepi. Karena kan Senin sampai Jumat itu cuma PNS saja sama pegawai perkantoran bank. Iya. Jadi hari Minggu libur aja dah gitu. Kalau Sabtu masih Sabtu ada. masih yang buka. Niko mungkin pelanggan umum ya. Iya, pelanggan-pelanggan yang dekat-dekat sini gitu ngomongnya. Gitu. Bapak kalau boleh tahu niki resep keluarga tapi Bapak nyoba niko trial error. Kalau niki resep itu udah sekali cerita dia tadi, dia kan dapat ilmu dari ikut tempat orang kerja dulu. dulu. Iya. Jadi
itu dia pakai sampai sekarang. Nggih, nggih. Nggih. Kalau yang paling laku nih kan ada yang khusus biasanya Pak, mau lawar Ya. kuirnya aja. Kalau orang paling minat itu biasanya sih daun belimbing sama lawar. Itu yang banyak orang-orang yang bungkus gitu. Nah, nyari lawar sama daun belimbing gitu katanya. Kalau selama Bapak jualan ini kan pun rame pun bagus. Pernah kan Bapak dapat komplain tentang makanan sehingga Bapak memperbaiki diri kan di Komplain awal-awal? pasti yang terima nih ke. Pernah tiang, nggak, Pak, minta komplain? pernah dia masak kan kadang-kadang keasinan. Oh, oke, ente. Nggih, pasti Salah rasa. salah rasa nih ke keasinan nih ke. Tapi yang tetap pemasukan pelanggan yang terima kritik, ya iya. kritik orang pelanggan dia gitu. Biar dia bisa membenahi napi manten kan gitu biasanya. Kadang rasa asin itu selera ya Pak ya, lidahnya orang Kadang kan beda-beda. beda-beda jadi yang udah pas orang lain asin gitu Iya. ya. Kadang dia udah pas ada orang lain bisa kata enggak rasa apa-apa gitu. Iya. Pasti ada itu. Nggak bisa muasin semua Nggak orang bisa semua Pak, ya. orang ya. Pokoknya terus jalan aja. Terus tetap jalan gitu, aja. nggih. Kan beda-beda nih kadang. Nggih, nggih. Kalau sehari ini dari jam setengah 9 9, nggih. nggih. Jam 9 pun nggih. Iya, jam 9 sampun dah mulai Ampun, ada orang yang belanja. Tadi tuh yang lihat orang jam 8 udah ada Pak, nunggu di depan. Nika rata-rata berapa porsi nih habis Pak? Kalau yang makan sini sama bungkus nih. Kalau itu dia nggak pernah sih untuk menghitung berapa porsinya nih. Tidak pernah dia ngitung cari itu nih berapa porsi dia cuma kalau udah siap yang ladeni jual. Gitu. Pokoknya sampai habis aja sampai gitu, habis nggih. nah itu. Tapi terminten perkiraan berapa orang yang datang? Tidak pernah gitu. yang itu. Oh, jantan. Tapi omsetnya unik nih Pak, Nah. rata-rata per hari. Nah, kalau masalah omset itu paling rata-rata itu yang 2,5 lah gitu. Ya. Wah, padahal ini kok cuma berapa Ya, jam gitu. ya. Tapi kerja di balik belakang layarnya itu yang pun dari pagi. Iya, pagi. Rame sekali. Kan bikin bumbunya itu lama apalagi yang tutup misal jam 1 Iya. udah ke belakang dia bikin bumbu persiapan untuk besok itu jam 4 jam 5 baru selesai itu. Gitu. Baru habis selesai goreng bawang goreng, bikin nasi raja gitu. Gitu. Lama nih ke persiapan itu untuk Persiapannya yang besok lama. itu. Iya. Karena memang Bapak menjaga kualitas, Iya. jaga mutu harus fresh semua Iya. jadinya dikerjain semua di hari. Misalnya ada kenaikan harga nih kok Pak. Kayak tadi kan Bapak nih menyiasati nggih. Kalau pas harga murah nyetok kenten nggih. Paling dia untuk kenaikan harga nih kan kenaikan harga nih bumbu beras nih kan makin kan pun naik beras nih dia tetap cuma yang kan mungkin sedikit yang dapat tapi dia dapatnya tiap hari gitu tiap prinsip dia. Iya. Ya, artinya Mungkin dia tiap hari dia dapat walaupun sedikit gitu. Kasihan juga orang beli kan gitu. Dari kapan pun harganya nih segini Pak? Belum pernah naikin harga. Udah lama nih Ki, belum naik harga dah. Ya. Udah lama nih Ki, baru tiap naik harga nih Ki. Padahal ampun naik terus nih Ki, Iya, harga iya. kebutuhan pokoknya. Dari segi bumbu Iya. udah kadang-kadang kan cabai bisa 100 nih ke harganya. Dia tetap harga segitu ya. Pedesnya tetap juga kayak tadi. Tetap yang harganya segitu dia. Nggak pernah dia naikin harga. Dia prinsipnya itu udah tadi dia ceritain ke mungkin yang sedikit dapat tapi dia yang penting dia dapatnya tiap hari gitu. Gitu. Bapak dari Niki, usaha Bapak Niki, napi yang paling Bapak syukuri sudah bisa Bapak peroleh selama 13 tahun Niki, napi ini kayak paling Bapak syukuri. Yang di kampung dia udah bisa yang bikin pondok gitu. Kampungnya yang di Jawa Pak? Kampung dia dari Singaraja, Desa Tajun ke. Mungkin usia Bapak berapa? Usianya mungkin 40. Kelahiran tahun 1985 dia. Artinya pun mendua pondok sendiri, Pondok di sendiri usia dia pisah sama orang tua juga gitu. Apalagi dia udah berkeluarga, punya anak kan. Berapa nih kok mendua Punya dia anak satu baru kelas 1 SMA. lanang istri? Lanang. Ikut Riki? Nggih, ikut Riki. Sekolah juga Riki. Sekolahnya di Nggih. mana? Sekolahnya di Saraswati 1 di Kerenang di swasta. Cik, nggih. Artinya menyekolahkan anak juga. Iya bisa dia mandiri dah yang.
pas ada acara-acara kan bisa yang membantu gitu. Harapannya Bapak untuk usaha niki ke depannya seperti nanti Pak? Dengan niki Harapan dia sih bisa yang bisa berkembang, punya pelanggan yang setia, biar ya asul karir lah, biar dilancarkan lah harapan dia gitu. niki terus bertumbuh Pak nggih. Selama niki Bapak ngelihat trennya naik terus nggih. Trennya sih stabil. Stabil nggih. Kalau pas Covid kemarin gimana? Covid yang kemarin Benten kendala. Kendala tapi tidak begitu Pengaruh sangat kan ke. Tapi sedikit mantan nih ke pengaruhnya nih ke. Tetap yang coba yang kan kemarin kan tidak dikasih makan di tempat. Nggih. Waktu pandemi ini ke. Nggih. Tapi bungkus tetap ada. Orang bungkus tetap. Iya, orang bungkus tetap ada. Kalau tempat niki, warung niki, saat niki punapi, kenten niki genahnya Bapak? Niki masih tiang kontrak. Nah, berapa aren niki Pak, luas sekali? Ini luasnya tiang kontrak 2 aren niki. 2 aren. Nggih, kontrak dulu kan tiang kontrak tanah ya kan. Bapak bangun niki sendiri? Yang bangun sendiri. Kali niki dah gitu, bangunannya. Mungkin ada harapan nanti bisa. Harapannya mungkin siapa tahu nanti bisa dikasih, nanti dia usahakan lah biar dia tidak pindah-pindah nih. Iya, hastung karangnya. Jenak Riki nggih. Kemudian udah cocok Riki. Iya. Kalau perkembangan sekarang niki kan trennya nih Pak, orang jualan online. Iya. Tapi dia pakai Grab juga pakai. Oh, Grab pakai. Gojek yang pakai juga. Niko membantu tentang. Bantu. Kadang-kadang kan orang-orang tidak bisa keluar pas siangnya Niko bisa pakai Grab atau Gojek Niko. Kalau rencananya nih Pak, niki kan Bapak masih sendiri nggih, langsung yang proses di sini. Ada kan rencana untuk buka cabang nih Pak? Mungkin yang pelanggan jauh bisa nikmatin di tempat mereka. Kalau buka cabang sih tiang belum kepikiran, karena tiang kan mending di sini aja tiang gitu. Kalau nanti tiang buka cabang, nanti kasihan juga di sini, tak ada yang ngurusi gitu. Kalau tiang buka cabang kan kadang-kadang beda tangan, beda rasa gitu katanya. Ya, mungkin dari dapur sini dibawa ke sana, sekalian Bapak buat Riki. Mungkin sih kalau sekarang belum sih. Siapa tahu nih besok ada mungkin rezeki ke depannya nanti. Kalau anak Bapak ikut nih ke proses di sini. Kalau anak tiang diajarkan, dan mungkin Bapak punya harapan ada yang nerusin nanti kan? Harapan pasti ada nanti. Ya. Mungkin anak tiang kan suruh tiang nerusin atau kalau mau nih kan. Tapi tiang udah suruh-suruh untuk pelajari nih ke. Siapa tahu nanti kan mungkin dia pengen cari yang lain nanti habis tamat gitu, nggak tahu juga. Bapak kalau tiang lihat kan artinya Bapak Niko merintis sampun dari umur 28-an nggih, 28 tahun ya. Niko kan masih muda ya Pak ya. Sementara sekarang niki banyak anak-anak muda yang susah berusaha ya Pak, susah nyari kerja. Bapak punya harapan kan untuk anak muda sekarang Pak, supaya ya setidaknya punya semangat mental wirausaha gitu. Harapan tiang untuk anak muda yang mau bikin UMKM ya. Jangan pernah takut untuk berbisnis. Sekecil apapun bisnis yang Anda jalani, Anda sendiri bosnya. Ijazah tidak perlu harus tinggi-tinggi, yang penting ada tekad dan kemauan pasti bisa. Pasti bisa. Astun karir. Jangan mudah menyerah. Ya, jangan mudah menyerah nih ke. Harus ada yang dukung juga Pak ya. Untuk semangat nih kan ya. Artinya jangan putus asa ya Pak. Putus asa, jangan pernah menyerah, pasti bisa. Yang penting kita ingat sama Tuhan yang biasa. Nggih, Om Swastiastu. Jadi perkenalkan Titiang Made Bagio Warincana. Titiang salah satu penggemar lawar. Jadi Titiang sudah beberapa kali makan lawar di sini, tepatnya di Lawar Kuir niki. Mawinnya Titiang sering ke sini karena
di lawar kuir niki memang benar-benar dari rasa niket yang suka sekali karena titiang penggemar lawar. Jadi tiang lihat bumbu daripada lawar kuir di sini masuk di lidah titiang. Agak sedikit keras untuk bumbunya, mericanya juga bagus menurut titiang. Maka dari itu titiang benar-benar gimana ya, suka datang meriki kenten. Titiang semenjak kalau nggak salah ke tahun lalu, dari tahun lalu titiang mengenal nasi lawar kuir niki kenten sih dari titiang. Dekat tempat kerja. Kebetulan juga untuk tempat kerja kebetulan dekat di sini di sebelah titiang bekerja kenten. Ada harapan untuk Nah, jadi untuk harapan titiang sih ke depannya semoga tetap lawar kuir niki ramai, dan terutama di bumbu tetap harus dipertahankan dengan bumbu seperti niki, sangat enak sekali. dari harga. Kalau dari harga menurut titiang sih cukup menjangkau untuk kalangan pekerja-pekerja yang kayak tiang niki, kayak pekerja di swasta, kenten ting sekolah juga untuk siswa-siswa cukup menjangkau sih menurut titiang kenten sih. Sudah puas makan. Sangat puas. Ibu dengan ibu siapa? Bu Agung. Bu Agung. Langganan. Iya, nanti sampai pesan kan ya sini sekarang. Dari Sanglah. Oh, dari Sanglah. Iya. Dari Sanglah ke Renon itu Iya, untuk beli. Ya, udah sering beli sih. langganan untuk Iya. teman juga. Iya. Menurut ibu gimana nih cita rasanya? Bu? Enak sih. Nah, soalnya kan lawarnya pas dia. Pedasnya juga ya. Ibu suka napinya paling suka nih. Kalau tiang sih apa namanya lawar daun belimbingnya. Nggak pahit gitu. Kalau dari harga juga pas nih. Murah. Murah ya, banyak aja. Yang biasa. Baik sekali tadi. Yang kapur. Napi harapannya ke depan. Ya makin maju aja udah mau luas sih ini sekarang, dulu dari tempatnya kecil. Yang pun dari dulu sekali. Dari tempatnya kecil dari sebelum ini masih di sana aja. Sampai sekarang Sampai tetap sekarang setia. masih. Halo Tribuners, ini saya mau mencicipi porsi komplit dari lawar kuir di Yan Jinah. Nah, kita lihat ya apa aja sih isinya. Untuk komplit ini adalah menu yang harga 25.000, komplit, murah banget kan ya. Tadi juga saya tanya pelanggan semuanya bilang ini murah. Nah, isinya itu ya. Nih, ada 2 sate. Kemudian ini ada lawar kuirnya, ini lawar kuir, kemudian ini daun belimbing, lawar daun belimbing, terus ini daging kuirnya, ini tum, ada kacang, kemudian sambal matah yang terkenal bangetnya, sambal matah khas Bali, itu di satu porsi ini ya. Kemudian kita lihat nih ada kuah ares Tribuners, ya ini dari batang pisang yang muda. Nah, selain sayur kuah ares, ini juga ada tetelannya ya, ada tulang dari kuirnya, ada seporsi nasi, ini 25.000. Kalau ditambah minum, ini 30.000. Minumnya tuh bebas, bisa pilih es jeruk, es teh, temulawak, itu sama harganya, 30.000 satu porsi untuk lengkap dengan minumnya. Kita cicipin ya. Wah, ini warnanya menggoda hijau, segar. Karena semuanya dari bahan yang fresh, baru diolah pagi. Ini kita cicipin ya. Saya ngebayanginnya rasanya ini pasti enak ya. Lawar daun belimbing. Ini enak banget. Kalau belimbing itu kan terkenal ada pahit ya, ada rasa pahitnya. Tapi ini sama sekali nggak ada rasa pahit. Ini enak banget.
campuran bumbu kelapa. Itu enak banget sama kuahnya. Ini banyak ya, ada daging kuirnya juga banyak. Saya tertarik sama ini. Ada sambal matah khas Bali yang terkenal ya. Kita cicipin ya. Sambal matahnya juga enak, pedesnya pas, kemudian nggak ada rasa pengah bawang. Kan biasanya bawang itu pengah ya, ini enggak, ini enak banget. Ada rasa serai. Kemudian ini kuahnya ya, kuah ares. Kalau ketemu daging kuir itu memang cocok banget. Kuir atau daging bebek itu pas banget ya untuk sayur ares. Kita cicipin ya. Kaldunya berasa banget. Kaldu asli dari daging kuirnya itu enak banget. Ini rasanya pas banget, nggak asin, nggak hambar, pokoknya pas perpaduan rasanya. Kuahnya itu seger. Saya pengen nyicipin kuahnya. Enak sekali Tribuners. Bisa dicoba ya. Pokoknya jangan sampai tidak mencoba ini. Harganya murah banget. Kalau bungkus itu mulai dari 15.000. Ya kan? Udah porsinya puas banget makannya. Tribuners, saya lanjut makan dulu ya. Kalau belum habis ini, aduh rasanya gimana? Ini harus dilanjut karena enak banget. Sampai jumpa.